Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang soal-soal USN matematika, khususnya tingkat SMA. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas dari soal nomor 1. Dalam segitiga sama sisi ABC, titik D, E, dan F masing-masing pada sisi BC, CA, dan AB, sehingga sudut AFE sama dengan sudut BFD, sudut BDF sama dengan sudut CDE, dan sudut CED sama dengan sudut AEF. Jika panjang sisi segitiga ABC adalah 8 cm, maka luas segitiga DEF adalah. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, langkahnya harus kita gambar terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada segitiga sama sisi ABC. Misalkan di sini segitiga sama sisi ABC. A, B, C. D, E, F masing-masing terletak pada sisi BC. BC berarti di sini ada D. Kemudian CA, E pada CA berarti ya, ini E, kemudian AB, ini F pada AB berarti di sini F. Nah, titik-titik ini kalau kita hubungkan ternyata juga membentuk sebuah segitiga, tapi kita nggak tahu ini segitiga apa, karena kan titiknya ini kan dia letaknya sembarang ya, kita belum tahu. Nah, karena ini dia adalah segitiga sama sisi ABC ya, berarti sudutnya di sini kan dia 60, 60, 60, karena dalam satu buah segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Karena sama sisi berarti ketiga sudutnya besarnya itu sama. Gitu. Kemudian di sini diketahui sudut AFE berarti ini ya, sama dengan sudut BFD berarti ini sama. Kita anggap misalkan di sini X, maka di sini juga X. Kemudian sudut BDF sama dengan sudut CDE berarti ini sama ini sama. Nah, kemudian dalam satu buah segitiga ya, sudut segitiga itu total satu buah sudut segitiga itu kan 180 ya. Kalau di sini 60 berarti kan dua sudut ini sisanya ya, berarti 120. Jadi dengan kata lain sudut D di sini adalah 120 dikurangi X. Karena ini sama ini harus 120 totalnya. Kalau ditambah ini jadi 180. Karena ini sama ini sama, berarti ini juga sama. Ini 120 min X gitu ya. Kemudian sudut mana lagi yang sama? CED sama dengan AEF ya. CED sama dengan AEF sama di sini. Kalau di sini X, di sini 60, berarti kan di sini juga 120 min X. Kenapa? Karena kan 180 dikurangi 60 kan 120 ya. 120 kurangi X, jadi ini itu 120 min X. Karena ini sama ini sama ya, berarti di sini juga 120 min X. Sekarang kita cek segitiga CED. Segitiga CED. Di mana total sudutnya itu kan 60 ditambah ini apa tadi 120 min X ya. Di sini juga 120 min X sama dengan harus 180 karena total satu segitiga sudutnya ya. Kita jumlahkan 60 tambah 120 tambah 120 itu 300 ya. Jadi 300 min X berarti min 2X sama dengan 180. Jadinya 2X sama dengan, ini pindah ke sana, 300 dikurangi 180 yaitu 120, berarti X-nya sama dengan 60. Dari ini dibagi ini. Nah, setelah X-nya ketemu 60, berarti kalau misalkan kita gambar segitiganya itu nanti semuanya adalah segitiga sama kaki yang kongruen ya. Jadi dia gini. A, B, C. Kemudian D, E, F. Ini kan dia sudutnya 60. Di sini 60, ini 60. Kemudian X-nya ketemu 60, berarti kan di sini 60 ya, yang X ya, di sini juga 60.
Nah, di sini berarti juga 60 karena satu buah segitiga harus 60. Berarti di sini 60, ini 60, ini 60. Gitu. Yang ditanyakan adalah jika panjang sisi segitiga adalah 8, maka berapakah luas segitiga DEF? Nah, luas yang ini yang ditanyakan. Nah, kalau luas segitiga DEF ini kan dia 60-60 semua ya, berarti ini juga sama 60-60 semua. Jadi dia segitiga ini itu terdiri dari 4 segitiga sama kaki yang kongruen, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk menghitung panjang atau luas dari DEF, kita harus mencari luas dari segitiga ABC terlebih dahulu. Luas segitiga ABC itu kan rumusnya setengah alas kali tinggi, ya kan? Dia tingginya kan berarti ini ya. Kalau kita gambar berarti setengahnya kan dia gini. Nah, ini A, ini F, ini C. Di sini diketahui panjang sisi ABC adalah 8 cm, berarti ini kan 8. A ke F itu kan berarti setengah dari AB ya, berarti 4. Berarti CF berapa? CF sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti akar dari 64 dikurangi 16. Yaitu akar 64 dikurangi 16, 48 ya, 48. Nah, 48 itu sama aja dengan akar dari 16 kali 3. Akar 16 berapa? 4, berarti 4 akar 3. Nah, jadi 4 akar 3 ini adalah si CF. CF ini adalah tinggi. Berarti luas segitiga ini, segitiga ABC, yaitu setengah kali alasnya kan AB ya, AB kali tingginya ini CF ya, CF. Oke, berarti tinggal kita hitung aja, setengah kali AB itu panjangnya 8, sedangkan EF ketemunya adalah 4 akar 3 gitu. Kalau kita coret di sini 4 ya, 4 kali 4 16, berarti 16 akar 3. Nah, 16 akar 3 ini adalah luas segitiga ABC. Kalau yang ditanyakan adalah luas segitiga EFD berarti kan segitiga ini itu adalah seperempat dari total ini ya kan, karena kan luas segitiga total ini itu ada 4 segitiga, berarti sama aja dengan seperempat luas segitiga ABC gitu ya. Berarti sama aja dengan seperempat dari luas segitiga ABC, ketemunya itu 4 akar 3. Oh enggak dong, luas segitiga kan ini ya, 16 akar 3 ya. Kalau 4 akar 3 tadi kan CF. Ini 16 akar 3. Nah, 16 dibagi 4 yaitu 4. Berarti luas EFD yaitu 4 akar 3 gitu ya. Jadi ini 4 akar 3, seperempat dari luas segitiga, seperempat dari 16 akar 3 yaitu 4 akar 3. Nomor 2, diketahui X dan Y bilangan prima dengan X kurang dari Y dan X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ditambah 2018 sama dengan 30Y kuadrat min 300Y plus 3018. Nilai X yang memenuhi adalah, nah di sini kita sederhanakan dulu ya persamaannya. Sini ada persamaan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 2018 sama dengan 30Y kuadrat dikurangi 300Y ditambah 3018. Kalau kita pindah ruas semua berarti X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, ini plus pindah ruas jadi min ya, min 30Y kuadrat plus 300Y. Ini kalau pindah ruas berarti 2018 dikurangi 3018 yaitu negatif 1000 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini kan dia Y semua ya, sedangkan ini X sendirian. Ini itu kan kalau misalkan kita faktorkan sama aja dengan Y dikurangi 1000 itu kan sama aja dengan 10 pangkat 3 ya. Ini Y min 10 pangkat 3 sama dengan 0 gitu ya. Ingat ya bentuk penjabaran, jadi A min B pangkat 3. Kemudian karena mau mencari X sama dengan, berarti ini kan nanti kan pindah ruas ya. Jadi Y min 10 pangkat 3 sama dengan min X pangkat 3. Y min 10 pangkat 3 sama dengan
Ini kalau kita masukkan ke dalam kurung ya, berarti dia min X pangkat 3 gitu ya. Karena negatif kalau dipangkatin ganjil hasilnya juga negatif. Nah, sama-sama pangkat 3 berarti dicoret, tinggal Y min 10 sama dengan min X. Berarti Y kalau pindah ruas ke sini plus X sama dengan 10 gitu. Sedangkan di sini dibilang bahwa X dan Y adalah bilangan prima dan X itu kurang dari Y. Gimana berarti? Karena X dan Y itu adalah prima, sedangkan X plus Y sama dengan 10, maka yang memenuhi dua bilangan prima kalau dia dijumlahkan hasilnya 10 itu berapa sama berapa? 3 sama 7. 3 sama 7 sama dengan 10 kan? 3 sama 7 itu sama-sama bilangan prima. Bisa juga 5 tambah 5. 5 kan juga prima. 5 plus 5 10. Cuma di sini dibilang bahwa X-nya itu kurang dari Y. Gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 7. Paham ya? Karena yang ditanyakan X, maka nilai X sama dengan 3. Nomor 3, jika A sama dengan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X dan B sama dengan 5 pangkat X dikurangi 5 pangkat min X, maka A kuadrat min B kuadrat adalah, nah kita harus mencari A kuadrat min B kuadrat dari yang diketahui ini ya. Ini mudah aja, bentuk penjabarannya gimana? A kuadrat min B kuadrat itu kan kalau dijabarkan sama aja dengan A plus B dikalikan A min B. Ya udah, berarti tinggal kita jumlahkan aja A-nya. A-nya itu kan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat min X ditambah, ini A ya, B-nya berarti 5 pangkat X dikurangi 5 pangkat min X. Ini gini. Nah, ini ditambah, baru nanti dia dikalikan sama A min B, berarti 5 pangkat X plus 5 pangkat min X dikurangi 5 pangkat X min 5 pangkat min X. Gitu ya. Nah, sekarang kita kurangkan yang bisa. Ini 5 pangkat min X min 5 pangkat min X kan habis. Jadi tinggal 5 pangkat X ditambah 5 pangkat X, berarti 2 kali 5 pangkat X. Ini sama. 5 pangkat X dikurangi 5 pangkat X habis, berarti tinggal 5 pangkat min X, min jadinya plus, jadinya sama aja dengan ditambah 2 dikali, ini bukan ditambah ya, ini dia dikali ya, karena ini dia dikali, ini 2 kali 5 pangkat min X, karena ini perkalian ya tinggal dikalikan semua, 2 kali 2 kan 4, jadi 4 dikali 5 pangkat X, 5 pangkat min X itu kan sama aja dengan 1 per 5 pangkat X. Ya enggak? Berarti kan bisa dicoret kan? Hasilnya yaitu 4. Nomor 4, nilai dari akar 100 dikali 101 dikali 102 dikali 103 ditambah 1 adalah, nah ini kan dia bilangannya 100, 101, 102, 103 gitu ya. Jadi kita misalkan si 100-nya ini dia sebagai P ya. Jadi ini kalau misalkan kita jabarkan bentuk ini kan bisa kita ubah menjadi 100 dikali 100 ditambah 1 gitu kan, 100 ditambah 2, ini 100 ditambah 3 baru ditambah 1. Karena semuanya ada 100 jadi kita gunakan pemisalan. Kita misalkan 100 ini dia sebagai P. Kalau dimisalkan P berarti ini sama aja dengan akar dari P dikalikan P plus 1 dikalikan P plus 2 dikalikan P plus 3 ditambah 1 gitu. Nah, untuk ngaliinnya supaya imbang, ini kan P kalau sendirian kan sama aja dengan P tambah 0 gitu ya. Ini 0 tambah 3 kan 3, ini 1 tambah 2 juga 3, berarti nanti ini P kita kalikan sama yang ini gitu ya. Jadi sama aja dengan akar dari P kalikan P plus 3, jadinya P kalikan P plus 3, kita giniin dulu aja nggak apa-apa ya biar nggak bingung. P plus 1 sama P plus 2 baru ditambah 1. Jadi akar dari ini kita kalikan ya, jadi P kuadrat plus 3P, sedangkan ini kalau kita kalikan ya jadinya P kali P, P kuadrat plus 2P sama 1P jadinya 3P.
plus 1 kali 2 itu 2 ditambah 1 gitu ya. Nah, karena ini sama-sama P kuadrat plus 3P ini juga sama, maka ini kita misalkan lagi P kuadrat plus 3P ini kita misalkan sebagai N ya. Nah, kalau kita misalkan N berarti ini sama aja dengan akar dari N dikalikan ini N plus 2 ditambah 1 gitu ya. Berarti akar dari N kali N kuadrat plus 2 kali N 2N plus 1. Nah, ini itu sama aja dengan akar dari N kuadrat plus 2N plus 1, kan dia kuadrat sempurna ya. Jadi bisa kita ubah menjadi N plus 1 kuadrat. Ya. Nah, N plus 1 kuadrat kalau ada akar dikuadratin kan akarnya hilang kan, berarti tinggal N plus 1. Gitu. Baru nanti kita balikin. N-nya tadi siapa? N-nya itu yaitu P kuadrat plus 3P. Jadi N-nya ini kita ganti P kuadrat plus 3P plus 1 gitu ya. Sedangkan P sendiri adalah 100, berarti 100 kuadrat plus 3 kali 100 plus 1. Nah, 100 kalau dia dikuadratin hasilnya itu berapa? 10.000 kan ya. Jadi 10.000 ditambah 3 kali 100 yaitu 300 ditambah 1. Berarti hasilnya yaitu 10.301. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan ada bentuk seperti ini, akar dari P kemudian dikalikan P plus 1 dikalikan P plus 2 dikalikan P plus 3 ditambah 1 ini ya, maka bentuk ini itu sama aja dengan kuadrat plus 3P plus 1 gitu. Nah, nomor 5 ini kan dia setipe seperti nomor 4 ya, cuma beda angkanya aja. Jadi kalau soal seperti ini bisa kita gunakan cara cepat seperti tadi, karena ini kalau misalkan kita jabarkan ini kan sama aja dengan ini kan 28, 29, 30, 31 ya. Jadi sama aja dengan 28 dikalikan 28 plus 1 dikalikan 28 plus 2 dikalikan 28 plus 3 gitu kan, baru ditambah 1 ya enggak. 28 nya ini kita misalkan P sama dengan 28. Jadi ini sama aja dengan P dikalikan P plus 1 dikalikan P plus 2 dikalikan P plus 3 ditambah 1 ya enggak. Nah, sedangkan nomor 4 tadi kan bentuk penjabaran seperti ini itu tadi, kalau kita kerjakan kita uraikan panjang kali lebar tadi ya seperti nomor 4, ini hasilnya kan P kuadrat plus 3P plus 1 ya enggak. Ya udah tinggal masukin aja P nya 28, jadi 28 kuadrat tambah 3 kali 28 ditambah 1 gitu ya. 28 kalau misalkan dikuadratkan hasilnya berapa nih? 28 kuadrat yaitu 784 ditambah 3 kali 28 yaitu 84 ditambah 1. Nah, ini tinggal kita jumlahkan semua, hasilnya yaitu 869. Nomor 6, himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak X plus 1 ditambah harga mutlak 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat dibagi 1 min X adalah interval AB. Nilai dari B min A adalah, nah jadi dia di sini ada harga mutlak ya. Kita gunakan definisi nilai mutlak ya. Jadi berdasarkan definisi nilai mutlak, jadi kalau ada harga mutlak dari X plus 1 gitu ya, dia kan punya dua nilai. Yang pertama itu nilainya X plus 1, yang kedua yaitu min dari X plus 1, min X plus 1 gitu ya. X plus 1 ini kan sama aja dengan X sama dengan min 1 ya, berarti batasnya min 1. Jadi nilainya itu X plus 1 ketika si X ini lebih besar sama dengan min 1. Sedangkan ini X kurang dari min 1. Kemudian yang harga mutlak yang bawah berarti harga mutlak. Jadi kalau ada harga mutlak 19 per X min 1 itu kan sama aja dengan harga mutlak 19 dibagi harga mutlak X min 1. Jadi kita definisikan yang bawah aja. Jadi harga mutlak X min 1 itu sama dengan X min 1 sama min X min 1.
X min 1 berarti sama aja dengan X sama dengan 1. Jadi dia terjadi ketika si X nya ini lebih besar sama dengan 1, kalau ini X kurang dari 1. Berarti karena dia batasannya min 1 sama 1, berarti nanti kan dia dibatasi sama 3 daerah ya, min 1 sama 1. Daerah yang pertama itu nanti kita cari ketika si X nya ini kurang dari min 1. Sedangkan yang kedua, interval yang kedua itu kita cari ketika min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Yang ini X lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Jadi nanti ada daerah pertama, kedua, sama ketiga. Sekarang kita cari terlebih dahulu yang pertama. Yang pertama berarti pada interval X kurang dari min 1. Kalau X kurang dari min 1, untuk yang pertama ini dulu, X plus 1, ketika kurang dari min 1 berarti kan pakainya ini ya, pakainya yaitu min X plus 1, atau sama aja dengan min X min 1, jadi ini kita tulis min X min 1 ditambah 19 ya, 19 per harga mutlak X min 1. X min 1 pada interval kurang dari min 1. Kurang dari min 1 kan berarti kurang dari 1 ya. Berarti yang bawah. Yaitu min X plus 1. Min X plus 1. Sama dengan 20 min X kuadrat dibagi 1 min X. Gitu. Paham ya sampai sini ya. Kemudian supaya dia nggak ada pernya. Jadi ini nanti semuanya ini kita kalikan sama 1 min X. Kalau semuanya dikalikan sama 1 min X, berarti yang depan ini jadinya apa? Yang depan itu min X min 1 dikalikan 1 min X ditambah 19. Karena ini, kali ini kan dia habis ya. Karena 1 min X ini, min X plus 1 kan sama aja dengan 1 min X. Sama dengan, ini dikali ini jangan juga habis nih dicoret. Tinggal 20 min X kuadrat. Gitu. Sekarang ini kita kalikan, min X kalikan 1 adalah min X. Min X kalikan min X berarti plus X kuadrat. Kemudian min 1 kali 1 ini min 1. Ini plus X ditambah 19. Sama dengan 20 min X kuadrat. Gitu. Nah, min X plus X kan habis ya. Jadi tinggal X kuadrat. Min 1 tambah 19 berarti plus 18. Sama dengan 20 min X kuadrat. Nah, ini kita kelompokkan yang ada X kuadratnya ke sana, berarti 2X kuadrat sama dengan, ini pindah 20 kurangi 18 yaitu 2. X kuadrat sama dengan 2 bagi 2 yaitu 1, berarti X sama dengan plus minus 1. Nah, ini pada interval X kurang dari min 1. Kalau kurang dari min 1, kan dia ke sana ya, karena dia nggak ini. Berarti kan di sini himpunannya itu dari min 2, min 3, min 4. Karena ini hasilnya 1 sama min 1 kan ke sini, min 1 kan dia ya, karena dia himpunan kosong, berarti nggak ada yang memenuhi gitu ya. Jadi nggak ada yang memenuhi karena yang diminta kurang dari min 1. Kita lanjut ke interval yang kedua. Nah, untuk interval yang kedua ya, interval yang kedua berarti pada interval min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Kita masukkan ke rumus ini tadi ya. Kalau X ini kan dia dibacanya X lebih besar sama dengan min 1. Lebih besar berarti kan pakainya ini ya, pakainya X plus 1. Berarti X plus 1 ditambah 19 per yang ini X min 1, harga mutlak X min 1 pada interval sampai 1 berarti kan dia kurang dari 1. Makanya tetap ini dong ya. Jadi min X plus 1. Jadi min X plus 1 sama dengan 20 min X kuadrat dibagi 1 min X. Gitu ya. Ini sama seperti yang pertama tadi. Kita kalikan dengan 1 min X supaya nggak ada pernya. Kalikan sama 1 min X berarti ini X plus 1 dikalikan 1 min X ditambah min X plus 1 sama 1 min X ini kan dia sama, berarti kan dicoret ya habis, berarti 19 sama dengan 20 min X kuadrat. Nah ini 1 min X sama 1 min X itu dia habis juga ya, betul ya, habis juga, berarti tinggal ini udah, berarti tinggal kita jabarkan aja. Oke, berarti kita jabarkan X kalikan 1 ini X
ini min X kuadrat, kemudian 1 kalikan 1 ini plus 1, ini min X tambah 19 sama dengan 20 min X kuadrat. Nah, ini min X kuadrat, ini min X kuadrat, kalau dicoret kan dia habis, ya enggak? Sedangkan ini X dikurangi X kalau dicoret juga habis. Jadi tinggal 1 tambah 19 yaitu 20 sama dengan 20. Nah, karena pernyataan ini adalah benar, ya, pernyataan ini benar artinya apa? Artinya adalah persamaan terpenuhi untuk semua anggota bilangan real gitu ya. Berarti dia terpenuhi semua, berarti himpunannya itu adalah semuanya. Terpenuhi untuk semua anggota bilangan real. Nah, karena di sini ada batasannya, ya ada batasannya, berarti yang memenuhi yaitu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari batasan yang ketiga. Batasan yang ketiga di sini aja ya. Batasan yang ketiga itu ketika si X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, X-nya lebih besar sama dengan 1, ini kalau kita jabarkan jadinya X plus 1, ya kan? X plus 1 ditambah 19 dibagi X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Gitu ya. Ini kita kalikan semua. Kita kalikan semua sama X min 1. Jadinya ini dikalikan ya, berarti X plus 1 dikalikan X min 1 ditambah 19, karena ini dikalikan kan habis ya, sama dengan 20 min X kuadrat per, ini dikalikan ini kan dia hasilnya min 1 gitu. Berarti ini kalau kita kalikan X kuadrat min 1 ditambah 19 sama dengan min 20 plus X kuadrat. Ini dicoret, 19 kurangi 1 18 sama dengan min 20. Nah, karena ini dia salah, ya enggak? Karena salah artinya persamaan tersebut tidak terpenuhi untuk semua anggota bilangan real. Jadi dia tidak ada himpunan penyelesaian karena ini dia salah. Gitu. Maka dari interval 1 2 3 tadi bisa kita simpulkan ya. Jadi yang terpenuhi kan cuma ini ya. Jadi interval yang terpenuhi yaitu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 gitu. Sedangkan interval ini antara A sama B, berarti ini dia sebagai A, ini sebagai B. Yang ditanyakan berapakah B min A? B min A, B-nya itu 1, A-nya yaitu min 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, oke, itu tadi 6 soal latihan OSN ya. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.